Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Taib ayol ikhwah asadakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah nana bil khair ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar lagi ya. Insya Allah hari ini kita latihan nyusun mufrodat ya, dari mufrodat yang pernah kita kasih ya, terutama dari huruf-huruf yang dulu pernah dikasih. Nah, ya langsung aja ya. Ayo nabda dari sana bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas share screen. Ya kelihatan layarnya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Aduh. Yang pertama kali anak kasih dulu adalah apa? Huruf jar ya. Mada harfu Jar. Jar. Jadi yang pertama kemarin ada harfu jar. Apa itu harfu jar? Huruf yang berfungsi menjarkan isim sesudahnya. Huruf yang menjadikan isim setelahnya kasroh. Dan berarti artinya bermacam-macam ya. Huruf jar ini artinya bermacam-macam dan tergantung ini ya, tergantung makna ya. Dan harus dihafal untuk masalah artinya. Ada min, habis itu ada apa? Ala. Ada Ila, fi, ala, ada ala, terus ada bi, munzu, ada li, dan lain-lain ya. Masih banyak ya. Dan artinya ini bermacam-macam, kita harus menghafal ya. Untuk kalau kita mengetahui arti huruf jar di mana, huruf-huruf jar itu apa saja ya harus dihafal. Ya. Seperti itu ya. Dan huruf jar ini ya, kalau kita bikin kalimat nanti kalimat setelahnya jadi kasroh ya. Ya kita bikin contoh ya. Contohnya min ya. Min artinya apa? Dari. Coba bikin contoh kalimat bahasa Arab yang ada dari. Apa contohnya? Ana min Jawi. Ana min Jawi. Nah, salah. jadi jangan daerah ya. Kalau daerah harokatnya tidak bisa dirubah. Sesuatu yang bukan daerah yang harokatnya bisa dirubah ya. Misalkan kayak gini. Saya pulang ya. Saya pulang dari sekolah. Ana min arji'u minal madrasati. Saya pulang dulu, arji'u ya. Arji'u. Atau roja'tu juga bisa, arji'u ya. Saya pulang, arji'u. Roja'a yarji'u, aslinya yarji'u. Cuma kalau saya diganti alif, jadi arji'u. Dari sekolah, minal madrasati. Minal madrasati. Nah, dan ini nanti artinya saya pulang dari sekolah. Seperti ini ya, min. Nah, min ini cara bikin contohnya seperti ini, minal madrasah. Tapi yang namanya min ini kalau ketemu alif lam nanti jadi mina ya. Kalau ketemu alif lam jadi Minal. Jadi mina. Jadi apa? Mina. Min kalau ketemu alif lam jadi minal. Jadi kayak gitu. Paham tuh? Nah, contoh satu lagi ya. Harfu jar lagi. Sekarang bi ya, artinya bi apa? Dengan ya. Ini sekarang kita gabung. Di sini ada ila juga harusnya. Ila artinya apa? Oke. Sekarang kalau kita ngomong saya pergi ke sekolah dengan mobil ya. Saya pergi dulu, bahasa Arabnya apa? Azhabu. Naam. Dhahaba yadhabu. Cuma karena dia buat saya berarti diganti. Adhabu ila madrasati bi.
dengan apa tadi Ustadz? Bisa. Adhabu ya. Ke bahasa Arabnya ilal. Ila. Sekolah juga. Nah, maka madrasah ini kasroh ya karena ada huruf jar. Adhabu ilal madrasati dengan mobil. Nah, Bisayyarati. bisayyarah. Ma'a saya roti. Pakai B ya. Mobil apa? Mobil bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Sayyarah. Bisayyarah ya. Kalau bersama itu nggak bisa buat benda ya. Oh, Bersama itu buat orang. Adhabu ma'al usroti. oh, Paham ya? G bersama. Bukan ma'a, tapi bi. Kalau buat benda bi. Adhabu bisayyarah. Aku lu birruzi. Bil mil ako. Saya makan dengan sendok. Nggak bisa ma'al mil ako. Kalau ma'a itu bersama. Maksudnya sama Oh, ma'a akhi ma'al usrah gitu. Paham ya? benda. G. Lil akil ya Ustaz. Apanya? Kalau untuk maaf. Iya, sebenarnya nggak ada kaidah ma'a untuk lil akil enggak, tapi secara baku lah bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong saya makan dengan sendok atau saya makan bersama sendok. Cara kaidah bahasa Indonesia coba. Dengan sendok. Dengan kan. Ya. Ma'a itu artinya bersama. Tapi kalau saya makan bersama saudara, cocok nggak? Betul. Ya, cocok. Maka dijadikan bahasa Indonesia dulu. Jadi sama seperti kaidah bahasa Indonesia. Paham tuh? Fahimna insyaallah. Saya pergi ke sekolah bisayyar dengan mobil. Nah, sekarang coba satu orang bikin contoh ya. Satu orang bikin contoh dari huruf jar ya. Siapa yang bisa? Ila. Anu Sebutkan nama dulu ya. Sebutkan nama biar. Siapa? Triwahyuni. Nah, coba. Adhabu ila mate. Coba dah keluar. An fi kismul ala Zaidun dahaba ila suki. Zaidun dhahaba ila ila suki. artinya apa? Zaid pergi ke pasar. Baik, ya Zaidun dhahaba Ila suki. ila suki artinya Zaid pergi ke pasar. Nah, ini contoh dari kalimat ya, kalimat yang ada huruf jarnya. Ya seperti ini ya. Gampang ya huruf jar ini. Sekarang kemarin kita juga belajar isim istifham ya. Isim Istifham. isim istifham. Insya Allah hari ini kita cuma belajar dua aja, huruf jar sama istifham. Untuk yang besoknya kita bisa lanjut lagi yang huruf ataf ya. Karena huruf ataf nanti Anda jelasin lebih banyak ya. Huruf jar dan isim istifham ini nggak terlalu sulit ya, maka kita gabung hari ini. Apalagi huruf jar ya, huruf jar itu gampang banget caranya. Nah, isim istifham itu ada banyak ya. Atau isim istifham itu artinya kalimat pertanyaan. Apa aja sebutkan? Man. Ada apa ya, bahasa Arabnya apa? Ma. Ada Maza. Mada. Habis itu Limaza. ada ayu. Ya. Ada kenapa bahasa Arabnya? Limaza. Limada. Bahasa Arabnya berapa? Kam. Bahasa Arabnya siapa? Man. Man ya, bukan min ya. Ingat. Man. Habis itu mada naklar wetan kapan? Mata. Mata. Ya.
Bahasa Aina. Arabnya gimana? Aina. Aina. Punya siapa? Liman. 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 Ya. Dan masih banyak lagi ya isim istifham. Ya. Coba sekarang di sini anak akan menjelaskan perbedaannya mada sama ayu ya. Ini anak jelasin ya. Jadi kalau ma itu artinya apa? Mada artinya apa juga? Ayu artinya apa juga? Sekarang dari segi pemakaian ya. Ma itu disambung untuk disambung untuk isim ya setelahnya. Ya. Setelahnya setelahnya isim. Kebanyakan setelahnya isim. Contohnya ya, contohnya siapa namamu? Apa? Mas Muka. Naam. Mas Muka contohnya. Mas Muka artinya apa? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Atau misalkan apa hobimu atau apa hobimu bahasa Arabnya? Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Ini ada pertanyaan. Atau misalkan kalau kita ngomong apa ini ya? Apa ini? Nah, nanti juga pakai ma ya. Ma haja. Ma hadza. Seperti itu. Gunanya ma seperti itu ya. Nah, sekarang kalau nyambung kata kerja, misalkan kayak gini. Apa yang kamu baca atau apa yang kamu lakukan? Nah, ini ada yangnya. Apa yang? Maka kita nggak pakai ma. Kalau kita ma takmal salah, ma takro salah. Kita pakai Maza. madza. Ya. Madza takmal, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya. Apa yang kamu baca berarti pakai apa? Maza takro. Nah, apa yang madza takro? Takro. Kalau misalkan kita balik, misalkan madza ismuka, madza hiwayatuka. Nah, kalau madza hiwayatuka sebenarnya bisa, tapi kurang cocok ya. Madza hadza itu juga kurang cocok ya. Jadi ada kegunaannya masing-masing. Kalau ma itu apa, yang mana itu biasanya nyambung isim atau isim isyarah atau isim mausul malladzi. Ya itu juga bisa ma hadza, ma dzalika, ma tilka. Nah, tapi kalau madza ini kebanyakan bermakna apa yang. Apa yang. Berarti kalau apa yang berarti nyambung kata kerja. Apa yang kamu lakukan? Madza ta'mal. Apa yang kamu baca? Madza taqra. Apa yang kamu lihat? Madza tanzur. Paham tuh? Nah, sekarang ayu. Nah, kalau ayu ini artinya itu banyak ya. Tapi gunanya ayu itu adalah penjelasan dari jenis ya. Penjelasan dari jenis. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ngomong buku apa ya? Buku apa? Atau misalkan kita ngomong kelas berapa? Buku apa? Kelas berapa? Atau misalkan universitas apa? Nah, itu pakai ayu ya. Dan ayu ini nanti ditaruh depan. Jadi kalau kita ngomong buku apa bahasa Arabnya? Ayu kitabun. Dan setelah ayu nanti ayu ini nanti setelahnya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih harokatnya Kitabin. Ayu kita. Kitabin. Ya, jadi kalau kita ngomong buku apa ini, bukan ma kitabu, bukan ya. Tapi ayu kitabin. Ya. Seperti itu ya. Paham tuh? Kok ya? Atau misalkan kita ngomong
tadi jam berapa. Nah, jam berapa. Ini nanti bukan pakai kam ya. Karena hurufnya itu di belakang. Tadi buku apa? Apanya di belakang. Jam berapa? Berapanya di belakang. Maka pakai apa? Pakai ayu juga. Jadi bahasa Arabnya ayu Ayu kitabin. jam berapa? Ayu sa'atin. Ayu saatin. Tuh, ya. Pokoknya kalau pertanyaannya itu di belakang kan beda. Apa hobimu sama buku apa? Kalau apa hobimu, apanya di depan. Kalau apanya di depan pakai emal. Apa yang kamu lakukan, apanya di depan, tapi ada yangnya, berarti madza. Tapi kalau kita ngomong buku apa, nah, apanya di belakang kan? Apanya di depan atau di belakang? Buku apa? Di belakang. Di belakang, maka pakai ayu. Ayu kitabin. Sama seperti jam berapa. Kalau kita ngomong jam berapa, pertanyaannya di belakang atau di depan? Jam berapa? Belakang. Di belakang, maka ayu juga. Ayu saatin. Kelas berapa berarti? Ayu faslin. Ya. Seperti itu ya. Beda nanti kalau dibalik, misalkan tadi jam berapa, tapi kalau kita balik jadi berapa jam, nah nanti baru pakai apa? Kam saat. Pakai kam. Paham tuh? Saatun ya. Ustaz. Kalau kam nanti jadi fathatain ya. Oh. Kam saatan. Ini dulu, ayu dulu ya. Paham penggunaannya ayu enggak? Jadi jenis ya, penjelasan jenis. Ya. Dan ayu ini artinya nggak harus apa. Ayu bisa berarti berapa juga. Jam berapa, ayu saatin, kelas berapa, ayu faslin. Sesuai jenisnya aja. Kalau jenisnya nanyanya pakai berapa ya pakai sama ayu. Kalau apa juga sama. Ada bertanya? Kelas ya. Biar selanjutnya agak cepat ya. Ada limadza. Apa makna? Kenapa? Kenapa ya? Coba kenapa kamu dulu? Bahasa Arabnya apa? Limadza? Kamu apa? Anta. Limadza anta? Misalkan kenapa kamu malas ya? Limadza anta? Malas bahasa Arabnya? Kaslan. Udah cukup ya seperti ini. Limadza anta kaslan. Ya gampang. Kalau limadza nggak butuh seperti ayu tadi. Ayu emang harus butuh penjelasan. Tapi kalau limadza tinggal disusun aja. Nah sekarang kam. Kam tadi artinya apa? Berapa. Ingat ya, berapanya di depan. Kalau berapanya di belakang nanti pakai ayu. Nah kalau berapanya di depan nanti pakai kam ya. Dan setelah kam nanti harokatnya fathatain. Jadi kam saatan. Atau misalkan berapa hari? Kam yauman. Yauman. Kenapa fathatain ya? Karena ada kam ya. Jadi ada hukumnya. Yes. Kalau ya setelah kam itu fathatain, kalau setelah ayu kasrotain. Kalau ditanya setelah ayu itu kenapa kasrotain mudhof ilaih? Kalau setelah kam kenapa fathatain tamyiz ya? Ya, itu di kaidah nahwu sih. Nah, man, setelahnya man itu seperti ma ya, tapi bedanya kalau ma itu buat benda, kalau man itu buat orang. Siapa ini? Man hadza. Ya. Atau siapa yang di dalam kelas? Siapa yang di dalam kelas? Bahasa Arabnya man? Man fil fasli. Nah, nggak perlu pakai alladzi ya, langsung aja. Siapa yang di dalam kelas? Kan harusnya ada yang ya. Yang itu alladzi, tapi nggak pakai, langsung aja. Man fil fasli. Man fil fasli. Ya. Atau misalkan apa lagi? Siapa yang ada di sampingmu? Nah, man yang ada di sampingmu, yang ada nggak usah di bahasa Arabkan, langsung di sampingmu. Man jani
Janiba. Jani buka. Janiba. Man amamaka. Seperti itu ya. Jelas, Man? Nah, selanjutnya ada mata, artinya Kapan? kapan. Ya, otomatis kalau yang namanya kapan ini pasti setelahnya kata kerja ya. Nggak mungkin kapan, misalkan kapan kita ngomong kapan namamu, mata ismuka, nggak mungkin kan. Yang namanya kapan pasti kata kerja. Misalkan mata, kapan kamu pergi, mata tadhab ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah, atau misalkan kapan kamu tidur, bahasa Arabnya mata tanamu, ya nama ya namu ya fiilnya tidur. Jadi setelah mata ini wajib fiil ya. Setelah mata wajib fiil. Selanjutnya aina. Nah, kebalikan ya. Nah, kalau mata tadi kapan, kalau aina Di mana? di mana? Misalkan bisa nyambung isim ya. Misalkan aina Muhammad, langsung aja. Di mana Muhammad? Atau misalkan aina tadhab ya, itu juga bisa. Nah, kalau aina tadhab nanti artinya gimana artinya? Kemana kamu pergi? Nah, aina itu aslinya artinya di mana. Tapi kalau disambungin dengan tadhab nanti artinya bisa menjadi Kemana? kemana. Disesuaikan aja ya, disesuaikan aja. Kalau kalau cocok kemana ya, kalau nyambungnya kata kerja yang ada hubungannya dengan kemana ya dirubah kemana. Kalau kata kerja yang nggak ada hubungan kemana ya di mana ya. Misalkan aina taqra al-Qur'an, nah itu nanti bukan kemana kamu baca Al-Quran, tapi di mana. Tapi kalau kita nanya aina tadhab nanti artinya Di mana? kemana ya? Kemana? Kemana kamu? Mana kamu pergi? Kamu itu ngomong. Fahimna. Jadi aina itu artinya nggak cuma di mana, bisa juga Kemana? kemana. Tergantung penggunaan saja. Kalau kalimat setelahnya cocoknya kemana ya dipakai kemana. Nah, tapi kalau mau lebih ini ya, mau lebih detail lagi pakai ila aina. Tapi sebenarnya nggak perlu kita nggak perlu pakai ila, itu sudah bermakna kemana. Kita ngomong ila aina tadhab, kemana kamu pergi. Aina tadhab artinya juga sama, kemana kamu pergi. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai ila juga nggak apa-apa ya. Paham tuh? Fahimna. Terakhir itu liman, artinya apa? Siapa? Milik siapa? Liman milik siapa? Berarti kalau kita ngomong milik siapa buku ini bahasa Arabnya? Liman hadal kitab. Ya buku ini. Meskipun ininya di belakang, tapi yang namanya hada itu pasti di depan. Jadi liman alkitabu hada nggak bisa ya. Hada harus di depan. Liman hadan hadal kitabu. Seperti itu ya. Pakai alif lam ya. Kitabu ya Ustaz. Nah, Harus pakai alif lam Kak Ustadz? iya, karena kalau kita mengartikan sebagai buku ini berarti alif lam. Bedakan hadza kitabun sama hadzal kitabu. Kalau hadza kitabun artinya ini buku. Ini buku. Iya, buku. Ini buku. Tapi kalau kita pakai alif lam, hadzal kitabu artinya buku Buku itu. buku ini. Iya, buku itu. Buku ini. Dan kalau ada alif lam harus ada kalimat sebelumnya atau tambahan. Nah, ini kan ada kalimat sebelumnya, liman. Atau kalau nggak ada liman nanti harus ada kalimat setelahnya. Hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu li Muhammadin, harus ditambahin. Karena ma'rifah. Paham tuh? Fahim. Ya, jadi hari ini kita belajar nyusun jumlah dari huruf jar sama isim istifham ya. Insya Allah
Nanti setiap pelajaran, terutama huruf-huruf yang anak suruh ngafal itu nanti ada minggu-minggu kita nyusun jumlah, ada minggu-minggu ngafal ya. Nggih. Jadi lebih baik ya dihafal ya. Maksudnya kalau antum masuk pelajaran seperti ini dan kalian belum menghafal mufrodat-mufrodatnya akan susah ya. Lebih baik dihafal dulu, baru nanti kalau udah dihafal baru menyusun jumlah. Karena menyusun jumlah kayak gini kalau nggak tahu mufrodatnya ya sama aja ya. Tetap nggak bisa nyusun. Jadi mufrodat sangat penting. Nah, kalau nyusun itu emang harus diajarkan, dalam artian antum harus tahu. Nggak bisa asal nyusun. Tapi kalau mufrodat itu bisa antum ngafalin sendiri. Paham nggak maksudnya? Yang namanya mufrodat kalian di rumah ngafalin sendiri, nggak ada anak yang ngajarin, yang penting ada buku, yang penting ada mufrodatnya, tinggal dihafalin sendiri bisa. Cuma kalau yang namanya nyusun, nah harus diajarkan. Seperti ini. Maka lebih baik ngafalin mufrodat dulu. Nanti kalau sudah dihafalin baru menyusun, latihan menyusun ya. Salah-salah pertama-tama nggak apa-apa. Wajar itu ya. Nanti lama-lama insya Allah. Kalau Tapi banyak kalau nih praktek, sananya juga tetap salah terus, Tad. ya kurang banyak praktek berarti. Ustadz, kayaknya ini pelajaran pian ini halaman 309 lah. 309. Paham ya? Ada Belum pertanyaan nyampe sebelum ditutup? halaman itu. Maaf ya, Ustad. Insya Allah naltaqi fi yaumil Isnin ya. Insya Allah lanjut lagi di hari Senin. Itu yang kelas malam, yang kelas siang di Selasa ya. Nakro doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal ya. Aduh.